Obrolan santai tapi mengasihkan. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Apa yang membuat Bung Belo terpanggil untuk menjadi seorang caleg ini? Pada prinsipnya adalah itu karena kegelisahan dalam hati saya selaku pemuda. Karena saya melihat semenjak saya menjadi ketua pemuda di Toraja, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Obrolan santai tapi mengasihkan. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Kalau kita mau menjadikan Toraja menjadi kabupaten pariwisata, hal yang paling pertama yang harus kita tahu adalah apa kemauan wisatawan. Obrolan santai tapi mengasihkan. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Toraja ini harus dijadikan sebagai kabupaten festival. Obrolan santai tapi mengasihkan. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Jadi penting sekali kita di Toraja ini bagaimana memikirkan setiap lulusan kita dari Toraja itu mampu bersaing. Karena 90% orang Toraja itu ketika selesai pasti merantau. Harus dibekali, Bung, pendidikan itu. Nah, pertanyaannya kepada saya, kenapa saya konsen ke pendidikan? Karena saya merasakan itu. Untuk membangun sumber daya manusia Toraja memang harus, kuncinya adalah memang harus kita mengedepankan pendidikan. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Teman-teman penonton Jurnal TV, pada podcast kali ini beda dari podcast-podcast sebelumnya. Kali ini kita kedatangan seorang pemuda yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat Toraja. Siapakah dia? Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat malam, Bung Selamat Belo. malam, Bung John. Ya, apa kabar ini, Bung Belo? Kareba Melo. Kareba Belo, Baik, ya. baik selalu. Kita mau menyambut Natal, jadi kita harus sukacita dalam kehidupan kita ini. Saya pertama-tama terima kasih kepada Bung Belo bisa hadir di podcast kami di Jurnal TV. Padahal 3 hari sebelumnya ini kita chattingan, Bung Belo masih ada di Makassar ya. Ya. Sehingga kita sempat mengulur waktunya sampai pada malam ini kita bisa podcast bersama. Nah, saya hari ini ingin bertanya ke Bung Belo sebagai pemuda Toraja. Ya. Pemuda Toraja. Kenapa Bung Belo memilih menjadi calon legislatif dan memilih provinsi? Tapi sebelum itu, saya meminta Bung Belo dulu menyapa teman-teman kita, penonton kita di Jurnal TV terkait dengan keinginan Bung Belo maju ke provinsi. Selamat malam penonton Jurnal TV yang selalu setia. Izinkan perkenalkan saya, nama saya Belo Taran. Biasa dipanggil Bung Belo. Saat ini masih menjabat sebagai Ketua KNPI Toraja Utara. Ini sudah masuk dalam periode yang kedua. Dan puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi, memberi diri. Bagaimana memberikan kontribusi terhadap bagaimana membangun pemuda Toraja Utara, pembangunan sumber daya manusia di Toraja. Jadi kurang lebih seperti itu, termasuk juga saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan dan juga menjadi Ketua Persatuan Alumni GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Toraja Utara dan Wakil Ketua Umum Pemuda Toraja Indonesia. Artinya bahwa dalam kehidupan saya hampir seluruh kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan kepemudaan itu berkecimpung dengan dunia pemuda. Apa yang membuat Bung Belo terpanggil untuk menjadi seorang caleg ini? Pada prinsipnya adalah itu karena kegelisahan dalam hati saya selaku pemuda. Karena saya melihat semenjak saya menjadi ketua pemuda di Toraja, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Dan bagi saya, orang yang memahami, orang yang mengerti tentang kepemudaan, barulah dia akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sebagai contoh, bagaimana tentang pariwisata yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya, pariwisata yang berkaitan dengan pembangunan Toraja. Yang kedua, bagaimana dengan pendidikan yang notabene
Toraja ini boleh dikategorikan sebagai daerah pendidikan jauh sebelum Makassar berkembang menjadi pendidikan. Toraja itu sudah menjadi bagian daripada pendidikan. Nah, itu kegelisahan-gelisahan. Belum lagi keberpihakan terhadap pemerintah tentang bagaimana kemajuan pembangunan sumber daya manusia, kepemudaan. Nah, itulah yang membuat saya melihat ya memang harus terjun masuk ke dalam politik. Bahkan saya mengutip pernyataan daripada Ahok yang mengatakan bahwa sekaya-kayanya pun kita tidak akan mampu membiayai untuk untuk membantu orang yang lebih daripada itu. Jadi artinya apa? Kita harus masuk ke dalam pengambil kebijakan. Jadi kita harus masuk terjun ke dalam eksekutif maupun legislatif sehingga kita bisa membuat sebuah kebijakan yang lebih berpihak terhadap kepentingan orang banyak. Ini beranjak dari kegelisahan dan mau memberi diri untuk kemajuan daerah yang kita cinta ini. Makanya saya memilih provinsi bukan kabupaten. Karena kalau kabupaten kan skopnya kecil dan itu pun juga hanya berkecimpung di satu kabupaten. Tapi kalau provinsi kita bisa membuat sebuah kebijakan lewat aspirasi DPR, lewat kegiatan-kegiatan DPR untuk mencakup 2 kabupaten ini. Jadi bisa skopnya lebih besar. Nah, ini yang menarik tadi soal pariwisata. Iya. Nah, soal pariwisata tadi ini kan kita tahu bahwa Toraja selalu dikatakan bahwa daerah tujuan wisata. Ya. Tetapi pada kenyataan lapangan saat ini kita lesu pengunjung. Ya, lesu pengunjung. Entah kesalahannya di mana. Nah, kemudian nanti Bung Belo ketika dipercaya oleh masyarakat dan diberikan amanah oleh rakyat untuk kemudian duduk di DPRD provinsi, langkah seperti apa yang Bung Belo akan lakukan terkait dengan kemajuan pariwisata ketika Bung Belo nanti berada di komisi itu? Ya, jadi begini Bung, kalau kita mau menjadikan Toraja menjadi kabupaten pariwisata, hal yang paling pertama yang harus kita tahu adalah apa kemauan wisatawan. Itu dulu. Jangan kemauan kita. Karena kalau kemauan kita ya pasti berbeda dengan kemauan pariwisata. Itu harus kita tahu. Nah, hampir sebagian besar wisatawan yang datang di Toraja memang pada awalnya mengatakan Toraja itu indah. Ya. Kan gitu kan? Ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah wisatawan ini mau berpikir kembali 2 kali ke Toraja? Kan tidak. Sebagian besar mungkin 90 yang mengatakan ya sudahlah, saya sudah datang ke Toraja jadi tidak ada niat lagi untuk datang ke Toraja. Beda dengan daerah-daerah lain kayak seperti di Bali, di Jogja, di Borobudur, di Prambanan. Jadi ketika orang ke sana pasti dia akan berpikir kapan lagi saya ke sana. Nah, itu yang kita tidak pahami di Toraja. Artinya apa? Hampir seluruh elemen sektor di Toraja itu menarik semua. Ada alam yang begitu indah, terus berkaitan dengan pariwisata kebudayaan, ada Rambutuka, ada Rambu Solo dan kegiatan-kegiatan lain. Ini semua menarik semua. Tapi begitu mereka datang ya mereka tidak berpikir lagi. Jadi ini yang harus diketahui oleh pengambil kebijakan, terlebih khusus eksekutif dengan legislatif. Dia harus membuat sebuah regulasi yang membuat orang datang kedua kali. Nah, jadi kalau menurut saya, Bung, Toraja ini harus dijadikan sebagai kabupaten festival. Kabupaten festival. Ya. Jadi kalau boleh setiap bulan itu harus ada festival. Nah, festival-festival inilah kita harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini kan tidak seperti itu. Ya. Orang mendatang festival, pemerintah minta maaf. Pemerintah mengatakan bahwa itu bukan bagian daripada kami. Bahkan lebih konyolnya lagi, Bung, ya mohon maaf. Kemarin THF ini mau melaksanakan kegiatan tidak diizinkan oleh pemerintah. Dengan alasan? Dengan alasan saya tidak tahu. Nah, harusnya pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada seluruh elemen sektor untuk melaksanakan festival. Kalau perlu, pemerintah menjamin untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan. Karena bertujuan untuk kemajuan pariwisata. Kemajuan pariwisata. Nah, apalagi kalau teman-teman ini NGO ini atau organisasi ini mau datang melaksanakan festival di sini tidak menggunakan APBD, wah jauh lebih bagus. Tapi ini kenyataannya tidak. Artinya apa? Pemerintah, entah itu bupati, entah itu dinas, atau entah itu DPR,
tidak memahami kebutuhan itu. Padahal kalau kita melaksanakan festival, orang akan datang membawa duit, orang akan datang berkunjung. Dan itu akan berkelanjutan secara terus-menerus. Justru kalau saya justru saya harus memfasilitasi. Bagaimana supaya kita menjadikan ini menjadi kabupaten festival. Supaya orang datang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan demikian, kalau orang datang mengikuti festival, pasti dengan sendirinya akan ke Londa, akan ke negeri di atas awan, akan ke Buntu Burake, dan ke tempat lain, dan pasti makan. Nah, dan di situ UMKM akan hidup ya. Nah, itulah esensi daripada pariwisata, berkaitan dengan ekonomi kreatif, berkaitan dengan aksesoris pariwisata, terus dan semua yang berkaitan dengan pariwisata, hotel, wisma, semua itu pasti akan mendapat keuntungan. Tapi kan begini Bung Belo, kita tahu kan Toraja ini memang ketika waktu-waktu tertentu kunjungan wisatawan lokal itu akan berbondong-bondong datang ke Toraja. Ya. Tetapi faktor utamanya kita adalah kemacetan. Ya. Kemacetan. Nah, ketika Bung Belo diberikan kepercayaan, kolaborasi seperti apa yang Bung Belo akan bangun sehingga ada jalur alternatif yang bisa digunakan agar bisa masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Toraja ini tidak mati waktunya hanya di jalan karena macet. Ya, jadi begini Bung. Jadi kalau kita mau berbicara ini, kita harus memahami hulu hilir pariwisata. Ya. Jadi semua yang berkaitan dengan pariwisata itu harus kita berikan persamaan persepsi untuk menjadikan Toraja siap menjadi kabupaten pariwisata itu. Harus, dan di sini tugasnya pemerintah melakukan semua penyelenggara melakukan semua pemahaman terhadap masyarakat untuk kesadaran dalam rangka menjadikan Toraja menjadi pariwisata. Dan ini memang tidak mudah. Tidak bisa membalikkan telapak tangan. Jadi memang harus ada pembinaan, pelatihan semua, dan itu harus tidak boleh satu kali, secara terus menerus bisa sampai 10-20 tahun, tapi harus dimulai dari sekarang. Itu yang pertama. Jadi hulu hilir itu harus kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, pemerintah sudah harus memikirkan kemacetan itu, sudah harus memikirkan lingkar pariwisata Toraja. Iya, lingkar pariwisata. Harus ada lingkar pariwisata Toraja dalam artian bahwa sudah harus dipikirkan ketika orang dari luar mau berwisata ke Toraja cuma 1 hari, maka ini jalurnya. Kalau 2 hari, maka ini jalurnya. Kalau 3 hari, maka ini jalurnya. Dan itu harus ditata. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kan salah satu daerah strategis, kawasan strategis pembangunan pariwisata nasional. Pariwisata nasional, ya. Dan bukan hanya APBD yang dipakai, tapi APBN. Jangan salah, Bung. Kalau kita memahami tentang Toraja ini bukan hanya budayanya, alamnya pun juga bagian daripada pariwisata. Dan Toraja ini menara air loh. Ya. Menopang berapa kabupaten kota, ya? dan itu menjadi salah satu ketahanan pangan nasional. Nah, ini kuncinya masuk. Kuncinya masuk, pemerintah harus masuk bahwa pemerintah pusat loh, jangan biarkan Toraja itu membangun sendiri, karena dia salah satu kawasan strategis pembangunan nasional. Berarti nantinya ketika Bung Belo diberikan kepercayaan akan kolaborasi dan harus meyakinkan pemerintah pusat bahwa kalau pemerintah pusat tidak memperhatikan Toraja, maka dampaknya lebih besar. Sebagai contoh kemarin, Bung, kemarau panjang baru 4 bulan, air tidak mengalir. Itu pertama terganggu pertanian, pasokan listrik karena air dari kawasan itu hilang. Dan berapa kerugian nasional. Nah, oleh karena itu supaya ini semua ini semua berkesinambungan, maka pemerintah pusat juga harus memperhatikan pembangunan di Toraja supaya Toraja memiliki tanggung jawab melestarikan alamnya, melestarikan budayanya, melestarikan iklimnya semua. Supaya ini juga berkaitan dengan pariwisata yang saya katakan tadi, bukan hanya pada persoalan budayanya bukan saja, tapi alamnya itu pun juga bagian daripada pariwisata, dan itu tanggung jawab kita bersama. Ya, tadi Bung Belo juga menyebut soal pendidikan ya. Pendidikan. Soal pendidikan. Ini yang menarik soal pendidikan, karena saya tahu Bung Belo kan aktif di organisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang ini Bung Belo punya keinginan untuk maju jadi calon legislatif seperti yang diucapkan tadi pertama kita diskusi. Saya ingin tahu ketika Bung Belo nantinya diberikan kepercayaan dan kebetulan berada di Komisi Pendidikan,
langkah atau strategi apa yang akan Bung Belo lakukan untuk kemajuan pendidikan di wilayah Sulawesi Selatan, terkhusus wilayah Toraja ini? Jadi langkah yang paling pertama harus kita lakukan adalah, Bung, memang harus kesadaran masyarakat. Pentingnya pendidikan bagi kita masyarakat Toraja. Saya ini, Bung, perantau. 5 tahun saya bekerja di Timika dan melihat kondisi apa yang terjadi di perantauan. Ternyata kalau kita tidak memiliki skill pendidikan, ketika kita di perantauan itu, ya kita akan bekerja biasa-biasa, bahkan buruh kasar gitu. Meskipun kita lulusan S1 sarjana, tapi kalau tidak memiliki skill. Jadi penting sekali kita di Toraja ini bagaimana memikirkan setiap lulusan kita dari Toraja itu mampu bersaing. Karena 90% orang Toraja itu ketika selesai pasti merantau. Harus dibekali, Bung, pendidikan itu. Nah, pertanyaannya kepada saya, kenapa saya konsen ke pendidikan? Karena saya merasakan itu. Untuk membangun sumber daya manusia Toraja memang harus, kuncinya adalah memang harus kita mengedepankan pendidikan. Tahun 60-an, 70-an, Toraja itu sangat terkenal dengan pendidikan. Orang dari luar untuk datang ke Toraja untuk membawakan anaknya untuk sekolah di Toraja. Jadi kita itu hanya bersaing dengan Makassar, dengan Toraja pada hari. Tapi sekarang banyak sekali persaingan di Sulawesi Selatan. Bahkan jangan kita berbicara masalah Indonesia. Sulawesi Selatan saja ini kita sudah berada, boleh dikategorikan kita berjalan di tempat gitu. Dibanding dengan kabupaten lain itu luar biasa lompatan-lompatan pendidikannya. Dan oleh karena itu memang harus kita serius memikirkan pendidikan itu. Nah, kenapa saya concern kepada pendidikan? Pondasi yang harus kita bangun. Sebagai contoh begini, Bung. Saya dan mungkin kita semua di sini, mungkin para sahabat Jurnal TV pasti akan mengatakan bahwa kita sepakat dengan pendidikan gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadikan Toraja menjadi kabupaten pendidikan? Nah, itu yang paling kan begitu kan? Nah, apakah kabupaten pendidikan dikategorikan sebagai kabupaten pendidikan ketika banyak mahasiswanya masuk dalam perguruan tinggi? Kan tunggu dulu. Atau apakah dikategorikan sebagai kabupaten pendidikan ketika banyak masyarakat Toraja terserap di lapangan pekerjaan? Kan tunggu dulu. Nah, jadi kalau saya untuk menjadikan sebagai kabupaten pendidikan, yang paling penting adalah yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menghadirkan universitas-universitas terbaik di Toraja. Dan ini bukan cuma satu, Bung. Harus banyak untuk menjadikan Toraja menjadi kabupaten pendidikan itu. Karena hampir seluruh di dunia tolak ukur menjadi kota pendidikan itu adalah ketika hadir universitas terbaik di daerah itu. Contoh kan di Bandung ada ITB. Terus di Jogja ada UGM. Nah, harus di Toraja harus berpikir seperti itu. Jadi di Toraja itu harus ada universitas yang terbaik. Sehingga otomatis akan terjadi kompetisi di antara akademisi itu, sehingga dengan demikian Toraja ini yang bukan hanya dulunya sebagai pariwisata juga berkaitan juga dengan pendidikan, dan itu juga berkaitan dengan pariwisata juga, saling berkaitan, ekonomi juga saling berkaitan. Karena wilayah kita dikunjungi wisatawan luar negeri. Nah, bayangkan, Bung, orang Toraja ini merantau ini kurang lebih 3 juta sampai 4 juta. Orang Toraja merantau diaspora ini 3 juta 4 juta. Sedangkan kita di Toraja ini hanya 2 kabupaten ini yang mungkin sekitar 500-an. 500-an jauh berarti lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, Bung, harusnya kita berpikir sudah harus menghadirkan kampus-kampus terbaik di Toraja. Bayangkan, jangankan orang Toraja diaspora aja, kalau itu kita manfaatkan, bayangkan ditarik kalau ada kampus terbaik di Toraja selain UKI kan. Kan di sini kan sudah ada IAKEN, ada UKI. Harus kita hadirkan lagi Poltek, harus kita hadirkan lagi universitas yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu kita namakan Universitas Pungtiku nanti atau bagaimana, itu harus kita pikirkan dan harus kita kerja hari ini. Bayangkan, Bung, kalau masyarakat Toraja mengatakan, nah, daripada anak saya bawa ke Jawa ke Makassar, mending saya bawa ke Toraja karena di sana pendidikannya sudah oke dan bisa diawasi dan bisa juga berinteraksi dengan keluarga, mengenal budayanya. Dan itu kalau semua berpikir seperti itu, dan memang harus kita siapkan wadah di sini, karena tidak akan mungkin orang mau sekolahkan anaknya ke Toraja kalau kualitas pendidikan di Toraja tidak betul. Nah, tidak baik. Kalau Bung Belo melihat pendidikan kita di Toraja, terutama pada tingkatan SMK sederajat ya. Ini kan di SMK terkhusus ya, kan sudah mereka dibekali. Kemudian Bung Belo melihat itu, apakah
perlu penambahan pembekalan seperti yang disampaikan tadi bahwa skill yang sangat dibutuhkan juga dalam ketika selesai pendidikan untuk mencari pekerjaan. Sangat penting dan perlu sekali, Bung. Saya ini alumni STM negeri. Saya ini alumni sekolah kejuruan. Dan kita sangat ketinggalan kalau dalam masalah teknologi loh. Dan orang tua itu cerdas dan pintar loh. Cuma menjadi persoalan dia tidak memiliki kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, kebijakan kita bagaimana kita mendorong ada BLK di Toraja. Bagaimana kita mendorong harus ada politeknik. Dan bagi saya tidak cukup ini dilakukan secara administrasi saja, harus dikerja secara jalur-jalur politik. Nah, inilah yang membuat saya masuk ke dalam DPRD provinsi untuk memikirkan ini, memperjuangkan ini, supaya kita sudah harus mengarah ke sana bahwa oh ya, apalagi dengan di Sulawesi Selatan ini, di Toraja ini kan dia berada di tengah, jadi dia bisa penyuplai tenaga kerja, bisa ke Kalimantan, bisa ke Morowali, bisa ke Kendari. Jadi tidak usah berpikir jauh ke Papua ke sana. Ini aja ini kalau kita maksimalkan, maka Toraja ini akan menjadi salah satu penyuplai. Tapi harus kita pikirkan kualitasnya itu harus kita persiapkan dari sini. Bagaimana caranya? Ya kita harus menjadikan Toraja menjadi kabupaten pendidikan. Bagaimana caranya? Ya pertama harus kita masuk ke dalam pengambil kebijakan. Kita mengubah mindset kita itu. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika kita lulus sekolah kejuruan, lantas kita mau pergi ke Meron. Tunggu dulu, saya ini pernah lulusan STM negeri loh. Sekolah kejuruan. Jadi memahami kebutuhan itu. Jadi tidak sampai di situ, Bung. Tidak cukup. Dia harus kita bekali, kita menghadirkan balai latihan kerja di Toraja yang berkompeten di sini, harus kita dibekali itu. Jadi semua elemen harus memikirkan itu. Nah, jadi itu salah satu faktor kenapa saya harus masuk ke DPR. Ini salah satu agenda saya untuk memperjuangkan itu. Orang mengatakan jangan-jangan bukan tupoksinya. Setidaknya saya harus memasukkan dalam pemikiran saya, dalam memori saya, ini yang harus saya perjuangkan. Di tingkatan provinsi nanti harus diperjuangkan. Ya, berbicara soal universitas ya. Universitas. Kita kan sudah ada dua. Sudah ada UKI dengan Yaken. Sudah ada dua. Masyarakat Toraja kan istilahnya paling cepatnya ke sini nih. Nah, kedua universitas ini. Nah, kemudian nanti kita Bung Belo ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat, kemudian duduk di parlemen, seperti apa kolaborasi yang akan dibangun? Apakah perlu kita bangun komunikasi dengan diaspora, diaspora kita yang berada di luar, kemudian dengan yayasan tertentu, dengan paling tidak dengan yang punya modal untuk kemudian masuk ke Toraja, membangun universitas untuk melahirkan orang-orang yang bisa dibawa ke perusahaan-perusahaan untuk bekerja. Ya, salah satu kekuatan Toraja adalah diaspora. Ya, kalau mungkin kita di Indonesia orang mengatakan bahwa kekuatan Indonesia hari ini adalah bonus demografi. Jadi yang lebih banyak masyarakat yang produktif ketimbang yang tidak produktif. Tapi kalau Toraja salah satu bonus demografinya adalah menurut saya itu adalah diaspora. Jadi harus kita kita mengajak masyarakat Toraja untuk membangun, karena semua masyarakat Toraja pasti berpikir untuk kembali membangun. Sebagai contoh, hampir seluruh masyarakat Toraja yang sukses pasti kembali membangun kampungnya, membangun tongkonannya, dan tidak heran ada yang membangun jalan menuju ke tongkonannya. Itu luar biasa. Ya? Nah, kita tidak memahami itu, harus kita libatkan, karena kalau kita hanya mengandalkan APBD tidak akan mungkin. Tidak akan siapapun bupatinya tidak akan mungkin. Nah, saya melihat kembali ke pariwisata tadi. Bagi saya, Om John, tidak cukup kalau cuma 2 kampus. Harus ada ditambah. Harus ditambah. Jadi harus ada Poltek. Selain BLK tadi harus ada Poltek. Harus ada universitas lagi yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yakin ini kan di bawah Kementerian Agama. Jadi harus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk pembangunan SDM. Untuk pembangunan SDM Toraja dan untuk menjadikan Toraja menjadi kabupaten pendidikan. Dengan demikian, kalau ada kampus yang berkompetisi, saya yakin dan percaya bukan lagi dari sisi kuantitas daripada kampus itu, tapi dia akan berpikir dari sisi kualitas. Dan dengan demikian, Toraja bisa menjadi sebagai daerah riset dan teknologi. Kalau sudah menjadi riset dan teknologi, bukan hanya Indonesia ini, Bung. Toraja ini pasarnya internasional, Eropa. Dan saya berpikir, kalau ini kita berpikir, saya yakin dan percaya, kelak Toraja ini
mahasiswa dari Amerika, mahasiswa dari Eropa, mahasiswa dari Australia akan datang di Toraja. Karena Toraja ini punya daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri. Selain sebagai daerah pariwisata, dekat dari IKN yang akan sebentar lagi, terus memiliki budaya iklim. Nah, kalau kita persiapkan dengan demikian, orang akan datang ke Toraja. Dengan demikian, masyarakat Toraja akan terbangun kebudayaan baru. Jadi kebudayaan baru ini lebih mengarah kepada riset dan teknologi. Tapi mungkin pertanyaan di kalangan masyarakat mungkin bertanya begini, Bang. Bagaimana kemudian anggota DPRD atau calon anggota DPRD ketika terpilih nanti membangun komunikasi dengan pemerintah, kemudian bisa menghadirkan universitas itu yang dimaksud tadi, kemudian memajukan pendidikan. Disinilah titik awal kalau kita ingin berhasil membangun Toraja. Harus mengambil sikap di situ. Dan peranan masyarakat bagi saya, peranan masyarakat itu sangat diperlukan dalam memilih. Kita harus memilih calon anggota legislatif, wakil rakyat ini yang berkompeten. Yang betul-betul berkualitas gitu. Jangan karena dikasih duit, langsung kita pilih. Benar loh. Ini kalau kita masih bermental seperti itu, saya yakin dan percaya kita akan berjalan di tempat. Tapi cobalah, kalau masyarakat kita memilih daripada anggota DPR itu wakil rakyat yang berkualitas, saya yakin akan baik di Toraja. Akan melahirkan pemimpin. Karena orang Toraja itu cerdas loh, jangan salah. Bung, Om John, saya harus tanyakan begini. Biasanya bilang orang Toraja, apa indikatornya orang Toraja itu cerdas? Bagi saya orang Toraja itu salah satu suku di Indonesia yang memiliki IQ tinggi. Contoh sederhana adalah bisa-bisanya orang Toraja itu menemukan ukiran Toraja yang begitu indah. Ya betul. Itu dibutuhkan IQ yang tinggi loh. Yang kedua, bisa-bisanya itu orang Toraja menemukan karya arsitek yang maha luar biasa itu. Dan itu dinobatkan menjadi salah satu karya arsitek yang lebih tradisional itu yang terbaik di dunia hari ini. Itu mendapat penghargaan loh. Artinya apa? Orang Toraja itu cerdas. Dan bagi saya itu tidak diragukan. Nah, karena orang Toraja itu cerdas, maka harus kita kedepankan Toraja ini menjadi sebagai kabupaten pendidikan. Oke. Tadi Bung Belo mengatakan bahwa kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melahirkan calon-calon legislatif yang berkualitas, anggota DPRD yang berkualitas. Bagaimana mau memoles kabupaten ini, pemilih ini, yang mindsetnya sudah berubah terkait dengan money politik. Nah, bagaimana strategi dari Bung Belo sendiri? Kalau kita mau menuju kebaikan, jangan pernah berhenti menyuarakan kebaikan itu. Banyakkan orang mengatakan begini, toh. Banyakkan orang mengatakan begini. Banyak orang apatis dengan politik karena mengatakan ya siapapun nanti terpilih akan begitu. Jangan pernah apatis dengan itu karena kita pasrah dengan keadaan sehingga dia larut dalam permainan praktek pragmatis itu. Jadi banyak sekali. Tapi bagi saya kalau kita mau mengubah sebuah peradaban, mengubah ini jangan pernah berhenti. Mungkin bukan sekarang, bisa generasi berikutnya. Tapi harus kita mulai hari ini. Nah ini yang saya mau katakan, Bung, pendidikan politik. Jadi saya ini maju caleg ini bukan hanya dalam persoalan maju begitu saja. Jadi ada misi yang saya bawa mau diperjuangkan. Tapi kita harus juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi kan, guru politik saya kan salah satu guru politik saya kan Bung Kobu selalu mengatakan kepada kita adalah bahwa politik itu seperti ibarat mata pisau. Kalau pisau itu kita pakai untuk memotong sayur, maka pisau itu baik. Tapi kalau pisau itu kita pakai untuk menikam orang, maka pisau itu jahat. Artinya apa? Kalau politik itu jatuh ke tangan orang yang benar, maka politik itu benar. Kalau politik itu jatuh kepada orang yang salah, maka politik itu jahat, kotor. Nah, itulah yang harus kita yakinkan kepada masyarakat bahwa harus memilih orang yang tepat dan memiliki kualitas. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya. Kita khususnya terlebih khusus terhadap adik-adikku pemuda, milenial, generasi Z. Saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita menjadi sebagai pemilih yang cerdas. Tapi sebelum saya masuk ke dalam pemahaman tentang pemilihan cerdas itu, saya mau mengatakan begini.
pada umumnya kita memilih orang itu karena ada 3 faktor. Ya. Faktor pertama karena faktor keluarga. Om John ini keluarga saya, maka saya pilih Om John. Toh? Yang kedua karena faktor relasi. Om John ini saya pilih karena kita satu organisasi, satu pemuda, satu gereja, satu keyakinan, satu komunitas kita pilih itu. Yang ketiga karena faktor balas jasa. Karena Om John angkat saya menjadi kepala dinas, saya pilih kita. Saya pilih anaknya Om John karena sudah mengangkat jadi camat, lurah dan semuanya, saya pilih Om John. Itu faktor. Dan bagi saya ini tidak bisa kita sangkali. Orang memilih seseorang karena ada 3 faktor ini. Ada hubungan emosional. Ada hubungan emosional ini, ada benang merahnya. Tapi yang saya mau katakan adalah DPR itu menyangkut kepentingan orang banyak. Wakil rakyat itu menyangkut kepentingan orang banyak. Di sana ada kebijakan yang dipertaruhkan. Jadi DPR itu bukan menyangkut masalah keluarga, bukan menyangkut masalah organisasi, bukan menyangkut masalah relasi, tapi menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi kita harus memilih DPR itu yang berkualitas. Bagaimana cara kita menentukan bahwa ini DPR berkualitas? Bagi saya anggota DPR itu harus cerdas. Dia memiliki wawasan pemahaman, karena dia berbicara masalah kebijakan besar loh. Karena membangun daerah itu bukan cuma bupati, bukan cuma gubernur. DPR, tata negara kita itu mengatur sedemikian rupa bahwa dalam rangka kebijakan pembangunan sebuah daerah, bangsa dan negara itu ada di tangan eksekutif dan legislatif. Legislatif ini DPR, bukan hanya eksekutif. Dia bersama-sama memikirkan itu. Berarti anggota DPR itu harus cerdas. Yang kedua, anggota DPR itu harus berani. Percuma cerdas kalau tidak berani. Sama juga. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Cerdas, berani. Nah, ya mungkin aku tahu bebe atau mamang atau bagaimana. Wah, bahaya ini kalau ini. Terus yang ketiga, harus mampu mewujudkan program-program kerja itu. Jadi 3 indikator. Seorang anggota DPR harus 3 indikator yang wajib harus dimiliki. Pertama, harus memiliki wawasan, cerdas. Yang kedua, harus berani. Karena tupoksi daripada anggota DPR itu harus berani. Menyuarakan kepentingan rakyat, bagaimana berlomba-lomba untuk memperjuangkan konstituennya, daerahnya. Dan yang ketiga, harus mampu mewujudkan. Karena kalau dia tidak mampu mewujudkan, ya itu dibilang orang NATO. Cuma teori saja. Tapi tidak mampu merealisasikan. Dan untuk menentukan ketiga item yang saya katakan tadi itu, bagaimana cara menentukan? Ya, pemilih cerdas harus mengetahui rekam jejaknya. Rekam jejak seseorang tidak bisa menipu, Bung. Oke. Berbicara soal generasi milenial, Bung Belo ini kan boleh dikatakan bergaulnya dengan teman-teman milenial. Ya, generasi Z milenial. Generasi Z milenial. Di organisasi kan kita sudah, ya boleh dikatakan semua teman-teman. Kenal teman-teman. Nah, bagaimana kemudian Bung Belo memberikan pemahaman kepada teman-teman milenial ini, pemilih pemula lah. Pemilih pemula, untuk memilih Bung Belo nantinya dengan konsep yang seperti kita sampaikan tadi, konsep pembangunan pariwisata, pembangunan pendidikan, kemudian pembangunan SDM. Bagaimana cara untuk menyampaikan ke generasi milenial ini? Oke, pertama, fokus saya kan salah satu pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu kan berkaitan dengan pemuda, generasi milenial dan generasi Z. Di awal saya mengatakan tadi bahwa kalau kita berada pada wilayah itu, kita berada pada zona itu, saya kan masuk dalam kategori milenial. Berarti saya memahami, saya mengerti kebutuhan pemuda, saya mengerti kebutuhan generasi milenial, dan saya mengerti kebutuhan generasi Z. Berarti saya memahami itu karena saya berada dalam zona itu. Berarti boleh saya mengatakan bahwa hanya pemuda, hanya orang pemuda yang mengerti tentang kebutuhan pemuda. Tanpa saya mengabaikan generasi yang lain, generasi yang tua atau bagaimana. Tapi saya berani mengatakan bahwa ketika kita mau memperjuangkan kepentingan generasi muda, maka yang harus kita pikirkan adalah calon itu harus mengerti itu. Dan saya mengatakan itu bahwa saya mengerti itu. Nah, yang kedua, selama kebijakan saya selama berkecimpung dalam organisasi, memang saya banyak terhadap kegiatan-kegiatan itu. Pembangunan sumber daya manusia, terus di organisasi, di KNPI, di Karang Taruna, pembinaan bagi anak-anak kita ini, baik itu yang yang tentang teknologi. Jadi kita juga yang betul-betul mau dalam berorganisasi, berproses dalam
dalam aktivis dan lain sebagainya. Nah, itu saya berada dalam zona itu, dalam persoalan itu. Sehingga yakinlah adik-adik milenial, ketika adik-adik percaya saya untuk ini, saya akan meyakinkan dan saya akan betul-betul mengemban amanah itu, dan saya akan kebijakan saya itu akan berpihak terhadap kepentingan pembangunan sumber daya manusia. Ya, teman-teman milenial, teman-teman milenial ini kan menginginkan hal-hal yang kemudian menggelitik mereka. Nah, katakanlah sebuah program kayak festival begitu, ya, untuk mempengaruhi pikiran atau pandangan teman-teman milenial. Kemudian Bung Belo nanti untuk menggaitkan yang paling dikejar sama teman-teman caleg hari ini adalah suara-suara dari pemula ini. Nah, karena ini kan ya masih bisa dipoles. Beda dengan yang disampaikan tadi soal money politik apa segala macam itu yang politik. Ini kan kita mau rubah. Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka tahap demi tahap supaya mereka ini terlepas dari soal isu money politik yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian bisa memilih figur yang betul-betul figur cerdas untuk bisa mewakili mereka di parlemen. Ya, jadi salah satu alasan milenial memilih saya, jadi begini, saya salah satu pelaku dalam sebuah event festival yang ada dilaksanakan di Toraja. Dan festival yang saya lakukan ini tergolong festival yang rumit. Yang mungkin orang lain agak sulit untuk melakukan festival itu. Sebagai contoh, waktu saya mau melaksanakan festival film, Toraja Film Festival, orang mengatakan tidak akan mungkin dilaksanakan di Toraja, jauh dari ibu kota. Yang kedua, sumber daya manusia Toraja itu belum siap untuk melaksanakan festival film. Tapi saya berani melaksanakan itu di 2017 kemarin dan 2018. Tapi karena 2019, 2020 kita mau laksanakan lagi karena COVID, terpaksa hari ini kita melaksanakan. Dan betul-betul karena saya memahami tentang kebutuhan milenial, saya mengajak teman-teman milenial, teman-teman pemuda yang memiliki kemauan untuk bergabung bersama-sama dalam festival itu. Dan luar biasa, meningkatkan skill. Dan ternyata saya mengambil kesimpulan adalah generasi itu ketika kita berikan ruang dan panggung pasti bisa. Dan saya sudah melakukan itu di Toraja Film Festival, dan luar biasa. Kita mulai dari kita masuk ke dalam sekolah-sekolah, kita memberikan edukasi kelas film dan mereka membuat film. Dan ini juga berkaitan dengan pariwisata juga yang saya katakan tadi itu, karena kita mempromosikan Toraja melalui dokumenter melalui, dan itu kita perlombakan, ada konten lomba wisata Toraja. Dan Bung John, pasca Bom Bali, boleh saya katakan di 2019 itu pengunjung wisatawan di Toraja sangat tinggi sekali. Itu karena apa? Banyak elemen-elemen yang terlibat di dalam, bukan cuma saya, tapi banyak elemen-elemen terlibat di dalam yang bisa berkecimpung untuk meningkatkan pariwisata Toraja. Belum lagi ketika saya dipercaya oleh PMT untuk menjadi ketua Majikal Toraja, itu betul-betul kita melaksanakan karnaval fashion budaya. Itu luar biasa. Ya. Jadi festival kita melaksanakan festival budaya, dan itu luar biasa, karnaval fashion budaya, dan unik sekali. Dan saya berharap Toraja ini bisa menjadi sebuah festival nantinya yang bisa seperti di Rio de Janeiro. Karnaval yang kostum-kostum yang berciri khas budaya itu. Berarti pada intinya adalah bagaimana kemudian mengambil teman-teman milenial untuk kemudian mengembangkan skill mereka, dan kemudian juga pariwisata juga begitu, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Toraja Utara seperti yang Bung Belo sampaikan tadi. Nah, mungkin masih ada yang Bung Belo ingin sampaikan? Saya memberi diri hari ini. Saya mengajak kepada generasi milenial untuk jadilah pemilih cerdas. Bagaimana cara untuk menjadi pemilih cerdas? Kita harus melihat rekam jejak para calon itu. Dengan adanya teknologi hari ini, itu dengan mudah sekali kita mengetahui sosok seseorang. Contoh gini, kalau mau tahu tentang sosok Belotaran, cukup memasukkan nama Belotaran di Google. Pasti akan muncul semua. Dan apa track record, apa capaian, apa ini semua. Itu tidak akan
tidak akan hilang. hilang. Ya. Jadi selain saya menjadi seorang menjadi ketua KNPI, saya juga selaku pemerhati budaya, saya juga seorang aktivis. Dan bagi saya itu modal diri saya ketika saya diberikan kepercayaan oleh adik-adik saya, generasi milenial dan generasi Z, untuk mewakili mereka, untuk memperjuangkan mereka. Saya ada modal untuk memperjuangkan itu, ada bekal. Sehingga ketika saya duduk di dalam, yang saya katakan tadi itu, saya sudah ada pengalaman. Jadi harus berani di organisasi, harus berani memperjuangkan itu. Jadi sudah ada bahan untuk karena berjuang. Anggota DPR itu bukan ajang coba-coba. Ya, betul. Bukan karena persoalan keluarga, Bung. Bukan karena persoalan yang satu relasi, bukan karena faktor balas jasa, bukan. Karena di sana ada kepentingan orang banyak, ada kebijakan, ada hal yang bagi saya yang betul-betul jatuh kepada orang yang tepat untuk dan harus diperjuangkan. Dan harus diperjuangkan. Dan tidak boleh main-main. Ya. Kita sudah panjang lebar ini bercerita tentang bagaimana kemajuan pariwisata, bagaimana kemajuan pendidikan, bagaimana membangun SDM milenial di Toraja. Mungkin ada yang Bung Belo ingin sampaikan terkait dengan visi misi Bung Belo menuju parlemen ini, Bang. Silakan. Jadi saya yakin dan percaya, Bung, ketika kita bersama-sama untuk memikirkan ini, saya yakin dan percaya kita bisa. Tidak bisa kalau hanya Bung Belo. Tidak bisa kalau hanya Bung Belo, tapi memang kita harus semua. Dan oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman generasi milenial, generasi Z, untuk karena ke depan ini yang punya peranan ini. Mereka inilah punya peranan untuk memikirkan Toraja ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama, kunci itu kita bersama-sama. Tidak bisa kita menggantungkan kepada satu orang. Karena kami kan anggota DPR kan ada 5. Kami akan 5 yang akan ke provinsi. Tidak akan mungkin menghasilkan anggota DPR yang berkualitas kalau tidak ada peranan masyarakat. Dan oleh karena itu kuncinya adalah jadilah pemilih cerdas. Jangan memilih orang hanya karena faktor duit. Jangan karena memilih karena dia kaya. Orang saja bisa saja dia tidak kaya tapi dia memiliki hati untuk membangun. Berarti betul-betul harus pemilih cerdas. Pemilih cerdas, Bung. Yang saya katakan tadi, kalau kita mau mengarah ke yang lebih baik harus pemilih cerdas. Dan ini bukan ajang coba-coba karena nasib sebuah daerah itu kita akan pertaruhkan dalam 5 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sudah banyak yang kita sampaikan dan mudah-mudahan teman-teman yang menonton channel Jurnal TV juga bisa dibagikan sama Bung Belo buat teman-teman untuk melihat seperti apa keinginan atau perjuangan Bung Belo ketika di parlemen nanti. Oke, teman-teman penonton setia Jurnal TV, terima kasih tetap berada di channel kami. Pada malam hari ini kami sudah berbincang banyak dengan Bung Belo, salah satu generasi muda Toraja yang berbakat. Seperti disampaikan tadi bahwa berada di Festival Film Toraja itu sangat luar biasa. Nah, mungkin sampai di sini perbincangan kami melalui podcast Jurnal TV. Terima kasih banyak waktunya Bung Belo telah hadir di studio. Thank you. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV, andalan kita bersama.